Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ridwan Saputra dengan NIM 1807030774. Nah, adapun tujuan saya untuk membuat video kali ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir mata kuliah Ekologi Perairan dengan dosen pengampu yakni Bapak Ilham Zulfahmi, MSI. Nah, tanpa berpikir panjang lagi, saya akan menjawab soal pertanyaan nomor satu, yakni dari mana sajakah sumber mikroplastik di perairan itu berasal, kemudian bagaimana proses masuknya, kemudian apa dampak efek negatif untuk biota laut di sana. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwa mikroplastik merupakan salah satu zat yang mana dapat mencemari lingkungan dan dapat berbahaya untuk ekosistem di perairan. Nah, mikroplastik ini bisa berasal dari mana aja, terutama sampah. Di antaranya itu seperti plastik, baik itu plastik berukuran besar maupun berukuran kecil. Kemudian ada pipet, kemudian bisa masuk ke bungkus nasi seperti styrofoam. Nah, kemudian ada botol-botol plastik yang kita minum seperti merek Aqua dan lain sebagainya, itu mengandung yang mana mikroplastik. Nah, kemudian bagaimana sih proses masuknya mikroplastik ini ke dalam lautan itu adalah dengan cara banyak dari masyarakat yang mereka tidak sadar kandungan yang berbahaya dari mikroplastik. Jadi banyak dari masyarakat yang mereka itu membuang sampah sembarangan. Nah, sembarangannya itu seperti apa? Mereka membuang sampah ke selokan, mereka membuang sampah ke perairan, mereka membuang sampah ke laut kayak gitu. Itu otomatis bakalan membuat ekosistem yang ada di lautan itu menjadi tercemar. Yang mana jika salah satu dari hewan itu telah mengkonsumsi mikroplastik yang berasal dari sampah yang berbahaya, itu dapat mengganggu dan membunuh biota-biota yang ada di laut, serta dapat mengganggu terumbu karang dan merusak rumah-rumah terumbu karang. Kenapa? Karena banyak dari plastik tersebut yang menyangkut di terumbu karang dan juga bisa membuat banyak ikan menelan mikroplastik tersebut atau plastik yang lainnya yang otomatis menyebabkan kerusakan ekosistem dan membunuh ikan dan biota laut yang ada di perairan. Itu untuk yang soal nomor pertama. Oke, baik, selanjutnya itu ada soal nomor 2, yakni benarkah ikan itu dapat dijadikan sebagai indikator pencemaran dari suatu perairan? Jawabannya adalah bisa. Ikan itu bisa dijadikan sebagai indikator pencemaran suatu lingkungan. Yang mana apabila lingkungan perairan itu bersih, maka banyak plankton yang ada di sana. Otomatis saat banyak plankton di sana, maka banyak juga hewan-hewan, khususnya ikan yang hidup di dalam perairan tersebut karena ekosistem di perairan itu bagus. Nah, dan sebaliknya jika lingkungan tersebut tercemar, maka plankton yang sebagai makanan ikan tadi itu tidak ada, maka ikan juga tidak bisa hidup di sana gitu, karena mereka tidak ada ketersediaan yang namanya makanan di perairan tersebut akibat tercemarnya suatu perairan. Nah, perairan itu bisa kita lihat tercemar itu mulai dari keruhnya airnya gitu. Airnya sudah berwarna hitam, mengeluarkan bau yang tak sedap dan juga mengandung senyawa kimia yang otomatis itu menyebabkan banyak ikan tidak bisa hidup pada perairan yang kotor dan juga mengandung banyak bahan kimia yang menyebabkan ikan itu tidak bisa hidup. Nah, itulah alasan kenapa ikan itu bisa dijadikan sebagai indikator apakah suatu pencemaran di perairan itu bisa diindikasi atau tidak. Itu untuk soal nomor 2. Nah, sedangkan soal untuk nomor 3 itu adalah di antara banyaknya logam berbahaya, unsur logam berat apa yang berbahaya bagi biota laut gitu. Nah, jadi di sini ada 4 unsur logam yang berbahaya, yakni ada CD atau kadmium dan juga Cu tembaga, yang mana kedua unsur ini dia tuh dapat menurunkan tingkat laju daripada fotosintesis, yang mana itu bisa menjadi salah satu fotosintesis bagi ekosistem perairan, khususnya tumbuh-tumbuhan yang ada di laut, contohnya kayak lamun kayak gitu. Nah, dan juga rumput laut gitu, itu menjadi salah satu si tembaga ini dapat menghambat laju fotosintesis. Kemudian ada Pb atau timbal dan zinc atau Zn, itu merupakan 4 logam utama yang dapat mengganggu konsentrasi di suatu perairan yang dapat menyebabkan ekosistem di perairan itu terganggu akibat logam berat ini, keempat logam berat ini. Nah, sedangkan untuk soal yang terakhir adalah indikator untuk mengetahui kesehatan sungai dan juga bagaimana cara menentukannya. Nah, jadi indikator mengetahui kesehatan sungai itu bisa kita lihat pertama dengan menggunakan makrozobentos. Makrozobentos ini merupakan salah satu metode untuk melihat apakah banyak bentos dan juga keanekaragaman di dalam suatu perairan. Nah, apabila makrozobentos di dalam itu banyak, maka otomatis
kesehatan dari suatu perairan itu bagus, kesehatan suatu sungai itu bagus. Nah, kemudian kita bisa lihat juga daripada keanekaragaman dari hewannya, apakah di suatu perairan itu memiliki banyak ikan, kemudian banyak tumbuhan-tumbuhan lainnya, kemudian juga kita bisa lihat dari kualitas airnya. Apakah kualitas air itu bagus, tidak mengeluarkan bau busuk, tidak mengandung senyawa kimia, dan juga banyak terdapat bentos, plankton. Nah, itu menjadi salah satu indikator bahwa sungai itu menjadi salah satu bisa menentukan sehat atau tidaknya suatu sungai.